Misalkan yang dengar 1.000. Satu kepala misalkan Rp1.000. Teman-teman bisa segitu jual tapi ya Rp1.000 ya? Ya, misalkan. Oh, contoh. Teman-teman bisa jual 1 juta. Ya, jadi tadi kan dia bahas dia tuh dengerin kalian tuh on the way ke mana? Ke kantor ya? Iya. Apakah memang waktu itu kalian bikin durasi podcast ini memang aiming orang buat yang commuting atau jalan ke kantor atau ada ini nggak sih? Kalian 20 menit ya? Kalau nggak salah ya? Any reason why nggak sih sebenarnya 20 menit? Ya itu termasuk salah satu alasannya kenapa kita orang-orang produksi kita tahu durasi. Kita berteori kalau seandainya banyak soalnya pada waktu itu semua bikin yang 45 menit, 1 jam. Waktu kita take pertama juga digelondongin 1 jam. Cuma kita pikir ngapain nih? Jadiin 1 jam, kita break aja ke 15 menit 4. Waktu itu 3 episode ya? Tujuannya adalah, let's say kalau orang commuting 30 menit sampai 40 menit. Ketika dalam perjalanan dia sudah berhenti, ada craving untuk lagi kan. Sementara kalau misalnya podcastnya 1 jam, itu podcast belum berhenti, dia udah nyampe kantor. Moodnya beda lagi untuk ngelanjutin lagi itu bisa another seminggu lagi kali. Kayak tadi gue dengerin sampai mana ya gitu. Terus lanjutin lagi, catch-up lagi, harus reminiscing lagi yang belakangnya. Sama kayak nonton Netflix lah, kalau misalnya udah kelamaan nggak ini kan, aduh pengen mulai lagi malas kan. Untuk satu judul yang sama gitu. Oke. Tapi ini untuk asumsi komut ya Jakarta kan macet jauh gitu kan. Tapi kalau kalian tuh pernah nggak sih sebelumnya kan sekarang 20 menit sebelumnya pernah nggak coba rilis sejam gitu pernah nggak? Kita paling lama 35. Oke. Paling lama tuh 35 menit. Itu paling lama ya? Paling lama. Tapi ada comparison nggak sih kayak oke yang 35, 25 ternyata listenernya dengerinnya lebih banyak apa gitu ada ini nggak sih? Sebenarnya nggak ada sih, karena sama aja tetap. Alhamdulillah bagusnya sama aja, karena mungkin mereka sudah terbiasa dengerin kita gitu ya. Jadi karena waktu itu cuma 1 episode juga sih yang 35 menit itu, jadi ya no problem buat mereka juga gitu. Cuman memang dari kita diusahakan maksimal tuh 25 menit. Cuman kalau misalnya materinya ya lebih-lebih dikit ya oke lah gitu. Jadi sebetulnya kenapa kita cuma 20 menit? Bedanya dengan teman-teman yang lain, mereka 40 sampai 50 menit tapi seminggu sekali. Yes. Kita chop jadi seminggu 2 kali. Jadi sebenarnya sama aja. Basicnya lebih banyak. Ngomongin 2 hari itu kalian kalau nggak salah tuh hari Senin Kamis sama Kamis ya? Iya. Itu karena puasa Senin Kamis atau ada reason? Ya karena kita Islami kan ya, religius sekali. Enggak, sebenarnya kalau Senin sama Kamis dari frekuen harinya sih bedanya Senin tayang beda 2 hari, Selasa, Rabu, Kamis, terus beda lagi Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari kan bedanya di situ. Jadi memang untuk ngejaga supaya terlalu lama juga enggak, terus terlalu sebentar juga enggak, mungkin midnya di situ kali ya. Jadi kita ambil kenapa seminggu 2 kali? Sebenarnya itu buat memperbanyak slot iklan. Sebenarnya. Iya. Konsistensi aja sih. Sama kalau Senin kan mulai bekerja. Ya. Jadi hari pertama orang sekolah bekerja. Yes. Kita di hari Senin nemenin mereka berangkat biar hari feel good pertama. gitu lah. Yes. Begitu. At least ada yang mereka nantikan di hari Senin lah. Kalau Kamis juga midweek madness kan, weekend juga belum, cuma udah mulai stres kan. Kita masuk di situ. Tapi dari research sendiri memang ada yang ya bilang kalau Senin memang begini, Selasa Kamis Honestly, riset kita nggak sedalam itu sih. Tapi basic knowledge kita di industri sebelumnya gitu, radio kayak gitu. Kalau day by day mood orang rata-rata demografinya gimana nggak sampai sedalam itu sih. Karena podcast ini belum ada rumusnya yang bener sebenarnya. kalian bikin lah ya nanti ya. Iya. Mudah-mudahan. Karena kan mereka bisa dengerin kapan aja sih sebenarnya. Nggak mesti Senin sama Kamis juga. Dan nggak mesti tayang, kita kan tayangnya Berapa menit gitu, jam 1 ya, after lunch gitu. Nggak mesti pada saat itu juga. Banyak juga yang dengerin kita mungkin baru ketemu kita di episode berapa 30-an atau 20-an dan mereka ternyata nagih dan balik lagi ke episode 1. Backtrack lagi. Dan itu kan datanya akan ngegulung terus kan, streamsnya akan ngegulung. Tapi tadi kan lo mention kalau sebenarnya kayak inti dari sebenarnya lo pecah karena tadi iklan ya, gua rasa. Kayaknya ada salah satunya juga. Ya. Ini kita kayak mau mengarah nih agak ngorek-ngorek dikit lah. Yoks. Wah, ini nih. Ini dia business talk. Jadi kalau
orang tuh ya tadi gue tuh teman cerita gue nggak mau bikin podcast karena di Spotify nggak ada AdSense. Yes. Karena kalau di YouTube kan ada AdSense. Ya. Nah, banyak juga bertanya gue, tapi podcast mas tuh kayaknya ini ya, mereka emang make money ya? Itu banyak banget yang nanya gue, penasaran banget. Ya gue nggak mau jawab karena kan confidential kali ya. Iya. emang ya. Walaupun lo udah tahu kan. Tapi mungkin gue boleh nggak di sini bertanya, kalian tuh monetize itu gimana sih sebenarnya di podcast ini? Kita bisa dibilang podcaster baru sebetulnya karena baru akhir tahun lalu. Podcast di Indonesia udah 2-3 tahun sebelumnya ada dan sudah bisa bikin duit juga ya. Contohnya ada beberapa podcaster sebelum kita jadi bintang iklan juga ada dari podcast. Nah, cuman kita bikin modul bisnis baru. Kalau ngomongin AdSense, monetize, sejauh ini memang belum ada. Dan orang kalau bertanya, terus duit lu dari mana? Ngapain? Kita memang mempersiapkan untuk membuat ini menjadi bisnis dari awal. Karena kita udah ngitung, ini akan jadi sesuatu di tahun 2020 ini. Gitu. Akhirnya kita bikin modul bisnis baru. Bikin modul bisnisnya apa? Itu tadi. Salah satunya kita chop menjadi 2 hari. Traffic kita lebih banyak. Terus durasi yang 20 menit. Ketika ada iklan 2 menit, 3 menit, orang nggak berasa. Ya kan berbeda. Jadinya kan tetap padat gitu. Dan gimana cara ngasilin uangnya? Ini buat sharing juga, buat teman-teman podcaster yang lain. Hal yang paling sederhana nih, Gok selalu bilang. Beberapa podcaster di luar negeri, contohnya di Inggris, ya kan? Ada podcaster, siapa? Jamie Carragher. Jamie Carragher dia bikin podcast sepak bola internasional lah ya, world class footballer gitu. Bintang tamunya Thierry Henry, world class footballer juga. Dan dia making money-nya dari iklan-iklan yang gue pikir tadinya bakal brand-brand olahraga internasional besar, gitu. Kan. Ternyata enggak, brand-brand yang kayak lokal brand kayak barbershop, terus kayak tukang kebunnya di sana lah gitu. Lu mau benerin kebun lu, ini nih pakai ini. Jadi adlibs-adlibsnya di situ. Gitu. Jadi memang masih lokal. Jadi kita bisa nyari ke lokal brand juga bisa gitu sebenarnya kalau lu mau gitu. Cara jadiin angkanya, uangnya berarti kan angka, berarti kita harus punya angka. Kita harus punya data, gitu kan. Nah, teman-teman ini kan yang sudah upload pasti bisa mengakses kan, bisa mengakses berapa jumlah pendengar, demografinya ketahuan, usianya berapa, laki-laki, perempuan. Nah, teman-teman tinggal bisa mengolah itu, datengin lah teman-temannya yang punya usaha keripik pedes kayak, karena lu punya listener, karena lu punya pendengar, gitu. Itu cara merubah angka jadi angka yang lain. Berapa banyak yang jadi kita bisa research juga ke episode-episode kita gitu. Yang kemakan ternyata ini. Gitu. Kalau misalkan, sorry to say lo taruh iklan di TV katakanlah ya, prime time jam 6 sampai jam 7 malam dari share Nielsen kira-kira sekian yang nonton hari itu. Itu kan masih di zona abu-abu. Kalau yang kita tawarkan di sini di podcast ini udah exact number, udah bener-bener segini listenernya dan bisa berkembang lagi karena itu nggak hanya selewat, orang masih bisa putar lagi ke episode pertama yang tadi gue bilang lagi, dan itu akan jadi big number yang akan ngegulung terus, akan gede terus gitu. Bisa hitung cost per head-nya. Iya, cost per head persisnya bisa ketahuan. Ini jauh lebih enak ya daripada traditional broadcast. Tapi kayak gue penasaran sih, tadi kan lo bahas adlibs ya. Gue waktu itu ngakak sih denger bercandanya Darto sih waktu itu ya. Dia bilang mukanya charming, kayak pembalut charm. Itu tuh adlib bukan sih? Bukan. Oh bukan? Itu lo kan yang ngatain gue. Emang? Iya. Gue nggak maksud lo tuh. Nggak apa-apa. Kayak gitu-gitu sebenarnya. Itu pancingan aja sih sebenarnya. Biar charmnya actually. Iya. Buka, ya pancingan juga bisa. Sebenarnya kita dan juga mendukung jokesnya juga. Iya. Gitu. And it works kan, kita pernah nyebutin satu brand. Iya. Kebetulan si manajer brandnya ataupun denger, akhirnya dia Langsung telepon. actually ngiklan di kita. Siapa nih? Kondom. Kondom. Oh. Kondom. Jadi Kita ngomongin kondom. Medium? Enggak. Bukan dong. Kondom handphone? Bukan. Jadi kita ngomongin kondom, terus tahu nggak sih kondom ya? Gitu kita ngomongin. Enggak, gara-gara Omes koleksi kondom. Benar. Dulu gua koleksi Kondom.
Ada yang warna nyala gitu-gitu. Iya. Ada yang bentuknya apa gitu, ya kan? Di kayak lightsaber gitu kan. Wow. Dan sorry, gue harus lurusin ya. Koleksi itu bukan buat dipakai kan. Koleksi itu disimpan, guys. Iya, no. Iya dong. Iya. Lo koleksi sepatu dipakai, kalau koleksi sepatu dipakai kan? Kok sekarang udah nggak koleksi lagi? Apakah sudah dipakai? Kan program KB keluarga berencana, kontrasepsi itu kan. Akhirnya begitu, ternyata memang bisa mancing. Ya, dan memang teman-teman kalau yang mau memulai podcast dan ingin memulai bisnis di podcast, mau nggak mau kalian harus seperti kita ngetuk kok. Kita datengin satu-satu teman-teman kita. Brand-brand itu kita datengin karena mereka nggak ngerti. Hah? Podcast? Apa tuh? Kita datang aja. Podcast apaan sih? Kita edukasi dulu podcast itu begini. Terus, emang gimana kalau kita pasang iklan? Nih kita contohin begini, nih angkanya. Dan Sebenarnya kayak YouTube zaman dulu, mereka baru lah ya. Iya. kita ngetuk lagi, bener-bener ngetukin satu-satu dan semoga teman-teman yang lain nih kita udah jalan begini, kalian bisa menggunakan modul yang sama. Trigger juga bikin podcast. Dan yang menyenangkannya adalah kita setelah kita bikin podcast, ya alhamdulillah yang lain juga jadi tergerak untuk pada bikin podcast bahwa ini sebuah market sebenarnya. Makanya banyak teman-teman dari ya selebritis juga yang presenter juga yang akhirnya sekarang malah terjun ke podcast juga gitu. Mungkin udah capek sama YouTube kali. Atau bahkan ada yang bikin YouTube yang audionya diekstrak untuk tayang di podcast gitu. Ada juga yang kayak gitu. Iya sih, ada beberapa gue lihat gitu ya. Kalian nggak mau gitu, kalian ada video juga di YouTube atau di audionya di Spotify, enggak? Kalian benar-benar Kita punya rencana bikin YouTube video tapi beda format. Jadi bukan yang podcast nih kita ngetek podcast di videoin, enggak sih. Jadi karena podcast is only audio menurut kita. Memang arti podcast itu memang cuma audio sih. Jadi bukan ada visualnya gitu. Tapi kalau misalkan tadi kan kalian ngetok-ngetok ke brand ya, brand juga kan mungkin gue tahu rate YouTube, gue tahu rate Instagram, tapi gue nggak tahu rate podcast. Bener, mungkin benchmarknya mereka gitu kan. Nah, gimana cara bikin benchmark itu? Apakah kalau di YouTube kita lihat, view sekian, kalian listener sekian, apakah mereka menghargai, deh gue samain deh harga lo based on YouTube atau gimana, itu seperti apa sih? Kalau di awal kita kan juga dibantu manajemen, ada Benny dan Sogi. Dan waktu itu juga sama lu juga yang Gok ya. Jadi kita pakai rasio. Untungnya kita berempat ini kan public figure. Kita udah punya harga digital. Ya kan? Itu kan jadi perbandingan. Let's say gini. Lu AdLibs di gua, bonus kali posting. Yang dihitung bisa jadi postingnya dulu. Ya kan? Jadi itu yang jadi perhitungan. Terus kita ada perhitungan off air. Kita udah biasa off air nih. Kalau untuk online berapa? Berarti kita reduce harganya, menyesuaikan karena kita sudah berkelompok. Nah, enaknya kita seperti itu. Gitu. Jadi kita udah ada patokan harganya, tinggal nge-reduce aja. Nah, kalau buat teman-teman mungkin nih yang lagi nonton, gimana cari patokan harganya? Dari data pendengar sih. Nah, itu data pendengar. Dan cost per head-nya bisa hitung juga. Misalkan yang dengar 1.000, satu kepala, misalkan Rp1.000. Teman-teman bisa gitu jual, tapi ya, Rp1.000 ya? Ya, misalkan. Contoh. Teman-teman bisa jual 1 juta. Karena udah pasti ada 1.000 orang yang dengerin. Misalkan temen gua punya barber nih di daerah Banten, gitu. Terus lihat demografi, wah Banten lu paling gede. Ya udah, lu tinggal ke temen lu mau nggak? Pasang di gua, pendengar gua tuh 1.000, 70% di Banten. Gua jual buat lu deh, Rp1.000 deh. Per kepala. Oke, let's say Banten doang, 700.000. Itu. Jadi mungkin kalau buat listener audiens kita yang mungkin bukan public figure kayak kalian, ya at least ini benchmark gampang lah gitu. Ya bisa 1.000, bisa 500, bisa berapa, pokoknya ya mulai dari situ aja. Jadi kayak gue lihat beberapa podcast, ada tuh satu juga di podcast yang happening juga sama kalian, boleh sebut merek nggak ya? Si siapa tuh? Rintik Seduh. Gue kaget tuh kayak dia sama lo ya kejar-kejaran gitu kan. Sedangkan bukan public figure ya, itu kan harusnya tuh kalian ada cuan segitu, harusnya mereka bisa cuan juga tuh ya? Harusnya. So, kalian bahasa enggak?
Apa sih? Ya ada Rintik juga Seduh. berarti ada Ya. kans juga orang-orang yang mungkin bukan public figure kayak Ya. si Rintik Seduh Ya. itu tapi bisa gaining that much Banyak, action ya? banyak banget. Karena menurut gua marketnya tuh sangat luas. Jadi pendengar kita nih yang memang kita ada di top 3 selalu top 2 bahkan ya sama Rintik Seduh itu. Jadi tapi ada juga misalnya pendengar-pendengar Rintik Seduh yang belum pernah dengerin kita. Iya. Jadi memang sangat seluas itu. Jadi itu juga memang buat yang ada beberapa yang memang bukan public figure dan sukses podcastnya dan dia juga earning money dari situ juga. Jadi aman-aman aja sih, bisa-bisa aja gitu. Tapi kayak tadi kan kita bahas ada genre ya, news to crime, bisnis apa. Nah, kalau buat mungkin ada sedikit advice ya buat audience kalau mereka mau bikin podcast tuh enaknya tuh arah genre-nya kemana sih, Bro? Kalau dari penglihatan lo ya? Kalau menurut gue sendiri pribadi ya, jangan bikin sesuatu yang lo pikir orang pengen mau denger. Tanyain ke diri lo sendiri, apa yang mau lo ceritain gitu. What's your story? Gitu. Karena salah satu contohnya si Rintik Seduh itu termasuk salah satu konten kreator yang tulus dalam semua platform dia bercerita, novel, puisi-puisinya dia, YouTube, podcast, itu dia sincere, Ya. tulus, dan itu yang di capture sama pendengar-pendengarnya, penikmatnya, makanya dia bisa mass banget pendengarnya. Gue amazed sih, karena gue ngeliat kayak mungkin let's say top 5, top 10 podcast itu biasanya public figure kan, kalian, Deddy segala, and then tiba-tiba nomor 1, nomor 2 antara kalian tuh si Rintik Seduh, yang bukan public figure, jadi bener gue dengerin sih, ya, memang dia kayak nggak ada niat komersial, nggak ada apa, she just want to say yang ya apa yang dia mau ngomong aja ya. Iya. Dari tone-nya aja udah kedengeran kan? Se-sincere itu gitu orangnya. Tapi biasanya kalau penglihatan lo kayak target market mereka itu gimana sih, Bro? Kayak memang yang agak romantis atau apa? Karena wave-nya lagi ke situ kan sekarang banyak Kopi-kopi anak-anak senja. anak-anak indie, anak-anak yang nggak bisa, Bang, kopi dong satu nggak bisa. Mereka pesannya, apakah kamu bisa membuatkan cairan yang bisa meredakan laraku yang sedang bergejolak? Gak bisa kopi satu Nggak bisa. Ke situ lagi, lagi bersajak lagi. Tapi kalau boleh nambahin genre tadi, basically kalau kita lihat top 10 di podcast, banyaknya itu adalah komedi. Oke. Obrolan tongkrongan. Horor. Horor, Oke. itu Indonesia banget. Yang berikutnya ya Rintik Seduh tadi, romance, terus sajak literatur kayak begitu. Horor yang itu juga kali ya? Horor tuh kuat banget. Karena Indonesia kulturnya. Jadi balik lagi ke kultur kita. Di top 10 itu ada 2, kadang-kadang ada 3, Ada 3 podcast. sama keluarga. Ya, parenting. Couples lah. Oke. Itu kuat juga. Jadi genre, kalau kita ngomongin genre emang banyak banget sih sebenarnya yang bisa dieksplor. Cuman masalah kepekaan orang ngambil hati si audiens aja sih sebenarnya. Tulus sih. Tulus, genuine ya? Tulus, Afgan juga bisa. Bukan tulus itu. sama apa ya, sama yang lu kuasain aja. Jadi jangan tiba-tiba lu tidak menguasai. Gue tiba-tiba mau ngomongin, gue mau ngomongin soal ekonomik lah. Wah, berat. Tapi Tiba-tiba kalau kalian ngomongin golf juga. nah, Masuk. iya jadi situ? gitu. Oke. Anyway, kalau nggak salah tuh ada satu Zoom lagi ya? Ini pendengar podcast Mas juga ya? Pasti dong. Pasti. Haris dari mana, Haris? Saya Haris Kak dari Surabaya. Haris bukannya di Tebet. Ini mau nanya, podcast Mas kan udah mau 1 tahun kan ya? Ya. Apakah ada planning buat acara ulang tahun podcast Mas? Apa ya? Planning untuk anniversary-an? Ya, anniversary. Ada sih, ada Kita sih insya Allah. pengennya ke Bali berempat gitu. Kita mau Villa-villa di Ubud. Iya. Kita mau rencana ajak pendengar masyarakat sehat yang cewek-cewek untuk Cewek-cewek ya, Riz. Haris nanya gitu biar diajak, lu malah yang cewek-cewek. What's the point ngajak cowok-cowok kita nongkrong bareng. Lalu Riz, lu digorong-dorong, Riz. Bukan di kontainer. Terus gimana sih? Bang, di kontainer bang. Oh, keren. Ngapain lu di kontainer? Mau dijual di Arab ini soalnya. Ini mau tanya lagi satu lagi. Iya, boleh. Halo? Iya, boleh. Satu lagi. Apa tadi ya lupa? Wah,
Itu juga Bang, YouTube-nya jangan lupa diisi Bang. Oh iya. Ya Mas. Gimana lagi Mas? Kenapa kamu suka dengerin podcast Mas? Ya, pertama podcast Mas ini komedi dari podcast Mas sendiri ini bisa dicerna oleh masyarakat sih yang pertama ya. Terus yang kedua ya buat nemenin di jalan sih biasanya kalau saya kan sering perjalanan jauh. Jadi kalau di jalan biar gak boring kan dengerin podcast Mas gitu. Kemana emang ke Uranus? Enggak jauh. Di kamar mandi juga kalau mau mandi dengerin podcast Mas. Kami bangga sekali dengerin kamu di kamar mandi. Ya ampun. Nanti sambil video call boleh ya? Aduh. Di kamar mandinya ada anduk Gucci palsu nggak? Kasih dia insomnia nih. Dengerin. Ya. Santai kali kau, bro. Iya. Nih, personel kelima lo gitu. Iya. Kenapa? Surabaya banget, Cak. Lebih banyak mana penghasilannya dari podcast Mas apa dari radio? Waduh. Buat gua. Jawab dong, Bos. Lebih banyak dari podcast Mas. Kan tiap pagi kan siaran tuh. Tiap pagi kan siaran. Nah, Kalau nanya kayak nantang. Santai, bro. Ibu sama gua di Bandung. Bukan. Jangan. Dia di Surabaya. Di Bandung sama gua. Beda orang, udah di Bandung udah beres. Di Bandung udah clear. Sorry. Gedean mana di podcast Mas sama di radio? Duitnya. Duitnya? ya Potentially. Buat sekarang marketnya lagi malah naik di podcast. jadi intinya lebih banyak di podcast ya Bang ya? Ya iya dong. Potensinya tahun-tahun ke depan Apa tuh katanya kalau enggak gedean di podcast Mas, apa gedean selama 40 tahun berkarir ya? Gimana? Ya saya sih jujur iya gedean di podcast Mas. Ya. Enggak pernah jadi figuran film loh, dia yang bagian jadi penjaga ditembak bisa. Gitu doang. Jadi penjaga mondar mandir. Thank you Haris. Selalu itu yang Lu mau bikin podcast gak? Kenapa? Lu mau bikin podcast gak? Kalau rencana sih nggak ada. Ya bagus udah. Bagus. Pertahankan aja ya. Ya, kubur cita-cita itu. Udah bagus. Jalurnya udah bener itu. Ya, nggak usah. Jangan. Oke, Haris ya. Makasih Haris. Ini spesial buat Haris. Yuk, dari Well Shared juga buat lu sama tadi siapa? Catherine. Kalau kita ada acara, kita akan undang eksklusif kalian berdua. Mantap. Makasih Bang. Beneran ya? Kita kasih akomodasi. Apa? Emang acaranya kapan Bang? Belum tahu. Kayaknya dulu sama hidup lo bangun tidur ngarep aja terus. Ada nggak ya? Transportasi kita tanggung dari Surabaya sampai ke tempat acara naik Flying Fox. Masuk angin. Tapi beneran. Jadi doain aja lah ya. Kalau kita ada event, kita bakal kontak lu, nanti ada tim dari Well Shared. Kalian berdua akan kita undang eksklusif kalau kita ada acara. Ya. Oke. Dapat apa aja emang? Dapat apa aja emang? Ya Allah, aja kali. Pensil sama sabun Jeep yang bengkok. Udah. Thank you Haris. Sehat-sehat ya, terima kasih. Thank you Haris. Halo untuk teman-teman semua yang mau bikin atau sudah punya podcast dan mau mengembangkan dan make more money, dengerin baik-baik, fokus. Mungkin pertanyaan terakhir, what's next nih buat podcast Mas? Ya, bagian bisnis. Kalian seperti apa? Omes. Silakan Omes. Bagian bisnis lah. Jadi di podcast Mas sendiri, kita sekarang nggak hanya sebagai sebuah kelompok, kita sudah berubah menjadi sebuah perusahaan. Kita bikin namanya Podcast Mas Asia Network gitu. Itu tadi Asia Network. Tadi kan udah di-share juga Surya Darto kreatif, gue finance dan gue bagian bisnis dan strategi gitulah.
Jadi podcast Mas ini kita kedepannya bikin podcast Mas Asia Network. Jadi itu kayak kita ada beberapa podcaster yang sudah bergabung bareng di podcast Mas Asia Network. Kalau boleh kita sebutin, ada podcast Malam Kliwon, ada podcast pemain cadangan, itu Augie Fantinus sama Ujo Project Pop. Oh, dia udah join kalian? Yes. Iya. Ada beberapa yang memang kan kalau misalnya kita kan sekarang dengerin podcast itu pasti semua dari Spotify. Nah, pasti orang tuh ngelihatnya dari ada chartnya tuh di Spotify tuh dari ada 200 chart podcaster ya. Nah, kadang-kadang ada beberapa podcast yang potensial yang menurut gua bagus tapi nggak masuk chart itu. Nah, yang seperti itu juga kita cari karena kita pengen mendevelop itu karena menurut gua ini potensial nih gitu. Menurut kita ini potensial nih, bagus nih. Dan mungkin aimingnya juga nggak selalu jadi top 10 podcasters di under podcast Mas Asia Network itu udah pasti top 10, nggak gitu juga. Karena kita lihat dari sisi produk juga ada beberapa layer. Kalau kayak di influencers di Instagram atau di YouTube, ada yang memang gede, Grade-nya ada ya. yang grade-nya mikro, ada yang lebih kecil lagi. Jadi kita memang pengen main di semua lininya gitu. Dan genre-nya bakal kita perkaya, bisa jadi dari potensi si podcasternya baru kita growing, atau bener-bener kita cari orang-orang yang tepat untuk ngisi slot yang belum ada gitu. Jadi kita bikin genre-nya dulu, kita bikin bentukannya dulu, baru kita cari orang yang tepat untuk bisa masuk ke situ. Jadi percontohan sih, bahwa growing-nya podcast di Indonesia tuh jadi percontohan untuk di Spotify Global. bisa jadi ya. Memang iya. Di dunia Memang tuh gitu. ya. Jadi memang di Indonesia ini segitu growing-nya, jadi bisa dilihat sama mungkin dari Spotify-nya dari atasnya untuk bahwa ini sebenarnya potensial loh. Ini Indonesia ini mungkin bisa jadi negara percontohan yang bisa ditiru sama negara-negara lain. Gitu. Top. Mungkin. Top 3 bahkan. Top 3 sekarang. Jadi satu itu Amerika. Amerika pasti. Iya. Kedua itu kalau nggak salah Jerman. Jerman. Ya. Ketiga Tiga tuh Indonesia. Basically mungkin kita mempersiapkan mungkin berikutnya bisa ya. Mungkin kita juga bisa bikin event yang memang tentang podcast, kita mencari podcaster. Well, kita juga sharing juga sih sebetulnya. Karena banyak-banyak, kita mungkin di podcast baru. Tapi Darto tadi selalu bilang dari awal, kita tuh orang produksi. Kita udah berkarir, Gok, radio berapa tahun? 20 tahun ini 20. Gok 20 tahun di dunia broadcasting. Tua itu Sur, gue berarti. 15 tahun. Surya di dunia. Iya, Doi emang tua, bener paling senior. Surya 15 tahun dunia broadcasting. Darto Radio 13, TV 6. total 19 lah. 19 tahun. Serius lu pada? Iya. Gua paling muda loh. Iyalah. Iya. Iya. Iya benar. Gua 13 tahun di dunia broadcasting. Jadi intinya kita ingin membagikan ilmu aja dulu, membagikan pengalaman buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nanya gimana sih cara bikin podcast, ya salah satunya nonton Wellshare. Kalian ulang terus, pasti ini bisa banyak yang bisa kalian ambil lah dari omongan kita. Iya kan? Untuk bisa submit kali ya. Orang bisa submit podcastnya ke kita, dikirimin ke kita. Kayak Sama gitu. kayak dulu lu as simple as kayak lu punya band, lu bikin demo, lu kirim ke radio. Iya. Yes. Karena Tapi- ada beberapa dari teman-teman kita pun yang memang gue mau bikin podcast, gue Ya, under lu dong. gitu. Cuman kita Ada memang beberapa. harus ngobrol dulu gitu. Karena nanya, boleh nggak Wellshare? Iya. Karena gue bilang tadi, salah satu yang paling rajin dengerin semua podcast secara acak tuh Nggok. Karena Nggok kan tuh yang ada selalu dia, kerjaannya ya. hey guys, jangan ditegesin Oh, dong. iya. Nggok tuh selalu ngasih tau, lu pada dengerin ini deh, podcast ini seru deh. Nanti kita dengerin, oh biasa aja. Nggak, seru sih, seru. Ya, jadi memang kita sangat terbuka. Jadi kalau teman-teman mau nanya tentang podcast, langsung aja DM ke Nggok. Iya. Gua, oke, good. Oke, jadi tadi adalah part terakhir kita. Kita bahas tadi ngorek-ngorek podcast Mas, gimana cari duit, apa ya. Semoga kalian semua belajar. Jadi semoga kita bisa bikin sesi-sesi berikutnya lagi sama podcast Mas. Oke guys, kalau gitu thank you semuanya podcast Mas. Thank you ya.
Surya, Darto, Omes, Gok, thank you banget udah luangin you. waktu di sini. We really appreciate it. Semoga teman-teman di rumah bisa dapat inspirasi dan yang mau bergabung ke podcast Mas Asia Network. Kalau kalian punya podcast dan punya ide, bisa langsung hubungin DM Instagram ya. Instagram. Tapi sebelumnya harus follow dulu ya. Follow dulu. Oke kalau gitu, thank you guys. Thank you. Semuanya, bye bye. Enggak gitu. Bye bye.